What's up everybody? Balik lagi sama Michael Jasin dari Suka-Suka Gue Coffee Channel. Hari ini kita bakal ngomongin tentang apa sih perbedaannya teknik pouring yang langsung, jadi one long continuous pour, atau yang kita sebut dengan pulse pouring. Jadi dituangnya dibagi menjadi beberapa step. Jadi ini secara general akan mempengaruhi extraction rate kalian, atau seberapa cepat atau seberapa lambat kalian akan bisa mengekstrak kopi yang kalian buat. Jadi dua teknik ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau kalian mau memilih teknik ini harus tahu kenapa kalian mau ngelakuin teknik tersebut. Oke, jadi kita bahas yang pertama itu adalah continuous pour atau tuang secara berlangsung. Semua stepnya sama, itu selalu mulai dari blooming dulu, habis itu either kalian continuous pour atau pulse pouring. Kalau continuous pour, secara general kalian akan lebih mengekstrak kopi itu lebih rendah extraction rate-nya dan lebih lamban kopi itu terekstrak. Kenapa? Karena waktu kita tuang air itu di tengah, nggak pindah-pindah, nggak spiral, nggak zigzag, itu tidak terjadi turbulensi di dalam slurry. Jadi tidak ada agitasi dari si air untuk ke kopi kita. Jadi extraction-nya itu beneran air yang turun ke bawah. Oke, kalau yang pulse pouring itu kita blooming, habis itu biasanya dibagi menjadi 2 atau dibagi menjadi 3 pulses atau step. Biasanya ini tujuannya supaya kita mendapat ekstraksi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena biasanya kalau kita pulse pouring itu kita mempunyai jeda waktu yang lebih panjang. Kemudian juga ini biasanya dipergunakan jika kita menggunakan dripper yang ukurannya lebih kecil. Jadi biasanya kalau kita pakai yang 01 ukurannya, atau mungkin kita bikin kopi yang dose-nya besar, nggak semua dripper itu muat untuk misalnya kita bikin kopi yang 500 gram brewing waternya. 500 gram nih kalau di sini mentok banget, terus juga di drippernya kalau yang ukuran 01 untuk continuous pour nggak bisa. Oke, jadi kalian bisa pilih-pilih mau pakai yang mana antara continuous atau pulse pouring. Keduanya pernah dipakai di World Championship, kedua-duanya juga pernah menangin World Brewers Championship. Continuous pour itu si Chad Wang pernah menang itu, pulse pouring udah banyak yang menang sebenarnya pakai pulse pouring. Jadi depending on what you want, dan kalian harus tahu kenapa kita menggunakan si teknik tersebut. Oke, jadi kita hari ini akan brew kopi dari Tri Tang Tu Coffee Roasters. Ini ada Bali Kamala. Itu kita akan coba dengan 2 teknik yang berbeda. Ntar kita akan bahas gimana rasanya. Oke, jadi tadi kita udah brew kopi ini dengan 2 method of pouring yang beda. Yang ini continuous pour, yang ini pulse pouring. Dua-duanya selesainya di 2 menit. Jadi biasanya kalau Kamala itu kita mau extraction time-nya lumayan sedikit, karena kalau terlalu lama dia over extracted-nya lumayan cepat. Jadi 2 menit sama-sama. Bedanya adalah tadi ini blooming 35 detik, lalu one continuous pour, pelan-pelan, debit airnya konsisten, habis itu selesai tuang di 1 menit 40 detik, kelar turun airnya itu di 2 menit. Yang ini sama, bloomingnya 35 detik, habis itu kita bagi jadi 2 pulses. Rasionya ini 1:13, jadi secara brewing parameter sama, bedanya adalah cuman dari si cara tuangnya. Jadi sekarang kita akan cobain bedanya apa sih, gitu kan.
Kita coba si continuous pour. Bodinya light, a lot of tropical fruits. Ini Kamala Kintama nih biasanya dia lumayan chocolate heavy, jadi biasanya banyak notes coklatnya, tapi di sini justru lebih banyak ke tropical fruits kayak pineapple, a little bit of jackfruit, tapi nggak sampai fermenty banget. Terus chocolate notes-nya nggak terlalu kelihatan, cuman kayak supporting notes aja. Yang ini pulse pour. Baunya sih nggak beda jauh. Dari segi rasa, sesuai dengan teori kita tadi, karena ini mungkin ekstraksinya lebih tinggi, dia rasanya lebih ke spektrum manis dan pahit. Jadi coklatnya definitely udah keluar. Habis itu, dari yang tadi tropical fruits kayak pineapple sama jackfruit, shift atau pindah spektrum rasanya ke berries. Jadi ini lebih ke raspberry, strawberry, a little bit of mulberry. Jadi banyakan kayak ke berry-berry yang warna merah sama warna ungu gitu. Exactly the same coffee, exactly the same water, exactly the same brew parameter, tapi cara tuangnya beda, bisa ngasilin rasa yang beda. Jadi semua itu balik lagi ke kalian. Mau bikin kayak apa terserah, sesuai preferensi, tapi juga yang penting tahu alasan kenapa kalian mau ngelakuin itu. Oke, kalau ada mau tanya-tanya silahkan comment, and don't forget to subscribe and turn your notification off. I'll see you on the next one. Did I say notification off? Notification on. See ya!